kesimpulan hari ini dari pihak aliansi meminta sebelum tanggal 9 September dana yang tersisa 370 miliar kompensasi itu agar bisa terencana kegiatan-kegiatan apa saja mengenai pembangunannya setelah tanggal 9 September. Jadi kita dari pihak DPRD merekomendasikan agar pemerintah segera mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sisa kompensasi itu dan disepakati oleh STC. Kita juga mengagendakan tanggal 8 September kita meminta direkturnya juga hadir di sini biar cepat selesai mengambil kesimpulan. Makanya kita sempat minta kepada sekretariat untuk menjadwalkan dan mengirim surat kepada pihak STC agar permasalahan ini cepat selesai. Karena kompensasi ini kan sebenarnya mahar sebelum dilakukan pertambangan. Ini kan pertambangan sudah dilakukan 5 tahun lebih, akan tetapi kompensasi yang sebesar 700 miliar belum terselesaikan oleh pihak STC. Supaya tidak ada lagi perpanjangan MOU, tidak ada lagi adendum. Karena adendum ini kan sudah adendum 1 ini yang berlaku sekarang ini mulai 2020 yang ditandatangani Oktober kemarin, itu habis pada tanggal 9 bulan 9 2005. Jadi kami tadi intinya berharap supaya tidak ada lagi adendum. Maksudnya supaya realisasi itu sudah habis. Jadi nggak ada lagi, tapi dalam bentuk bukan berarti realisasi itu sudah realisasi semua dalam bentuk fisik, tapi ya setidaknya kontrak-kontrak itu sudah jalan semua. Nah sisanya itu cuma 380 miliar lagi, itu yang harus diselesaikan. Itu aja. Bagaimana langkah selanjutnya, Pak? Jadi langkah selanjutnya kita masih rapat tadi bahwa minggu ke depan akan ada pertemuan dengan pihak pimpinan dari perusahaan tadi, karena selama ini yang selalu hadir adalah perwakilan mereka aja. Kami harap supaya ada penentu kebijakannya. Nah, jadi rapat kita ini kalau cuma perwakilan aja kan tidak ada keputusan begitu. Nah, kita berharap supaya ada keputusan, kesepakatan begitu. Jangan ada pertemuan kecil yang hanya beberapa orang yang hadir dari pihak pemda segala macam, karena ini barang kan harus terbuka ke publik. Itu aja Ibu. Sebanyak. Kalau misalnya Ibu turut ke belakang melihat sistematis perjalanan selama ini terkait dengan kompensasi, salah satu yang menjadi problem itu terkait kemarin dengan rumah sakit. Itu kan ada tarik ulur dari pihak perusahaan dengan pemerintah daerah terkait dengan lanjutan rumah sakit yang sudah mangkrak disuruh membangun oleh Subukupol Group. Nah, kami dari Subukupol Group itu menjadi masalah karena tidak ada jaminan ketika misalnya itu dilanjutkan. Kemudian ketika jadi masalah nanti rusak segala macam rupa, tentu kan yang jadi sorotan jadi kami. Maka waktu itu kami tidak sepakat itu. Nah kita ingin membangun rumah sakit itu sejak awal. Nah di 1 Juli kemarin itu baru ada peletakan baru batu pertama karena baru diputuskan. Itu salah satu kendalanya Bu. Kemudian selanjutnya kebijakan kompensasi selama ini DPR tidak tahu. Dan seharusnya kami balik tanya karena salah satu tugas DPR itu adalah kontrol. Karena kami hanya penyedia dana, kemudian kebijakan itu ada di pemerintah daerah. Seharusnya mengontrol itu Dewan. Loh, kenapa kami tidak dapat data sampai hari ini? Kenapa kemudian kebijakan seperti ini? Seharusnya kami lah yang bertanya kepada Dewan. Loh, kok kami yang memberikan data segala macam? Ini kan juga jadi kami, kalau kami belajar tentang politik itu sesuatu yang unlogik gitu loh.